Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Saudara-saudara sekalian, saudara sudah mempelajari tentang struktur obat, teori sisi reseptor dan ikatan obat dengan reseptor pada modul 3. Dan marilah kita lanjut ke modul keempat untuk mempelajari tentang struktur kimia obat dan aktivitas biologinya. Saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa obat mempunyai struktur yang spesifik maupun non-spesifik. Nah, saudara-saudara sekalian, obat mempunyai gugus fungsional atau farmakofor yang dapat berinteraksi dengan sisi reseptor. Sekarang kita akan mempelajari tentang efek gugus fungsional terhadap aktivitas biologinya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke modul 4 ya, dengan mempelajari efek gugus fungsional terhadap aktivitas biologinya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sudah mengetahui ada banyak gugus-gugus fungsional. Nah, gugus fungsional pada molekul obat ini dapat menentukan aktivitas biologinya. Tetapi tidak selalu gugus fungsional menimbulkan aktivitas biologi. Aktivitas biologi ini tergantung pada molekul secara keseluruhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan aktivitas biologi yang maksimal? Karena kita tahu bahwa terlalu banyak gugus-gugus yang aktif, yaitu gugus-gugus yang mudah bereaksi dengan konstituen sel, maka dapat mencegah obat mencapai tempat yang seharusnya bereaksi. Nah, selain itu, gugus-gugus yang relatif tidak reaktif ini juga dapat memberikan aktivitas biologi yang tidak berarti dari obat induknya. Nah, saudara-saudara, untuk mendapatkan aktivitas biologi yang maksimal, tentu kita akan melihat bagaimana struktur obat itu, dan kita perlu juga untuk memodifikasi struktur untuk mendapatkan aktivitas yang lebih baik. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, modifikasi ini dilakukan dengan menambah, mengurangi, dan atau mengganti gugus-gugus yang ada pada senyawa induk. Saudara-saudara sekalian, di dalam struktur senyawa obat itu ada namanya gugus kemofungsional. Gugus kemofungsional itu adalah gugus-gugus yang menjalankan tugasnya dengan mengikat obat pada reseptor melalui berbagai macam kekuatan ikatan kimia. Nah, hal ini telah dibicarakan dalam modul 3, yaitu ikatan obat dengan reseptor. Nah, yang kedua adalah gugus biofungsional, yaitu gugus-gugus yang bertanggung jawab atas aktivitas biologi. Nah, saudara-saudara, gugus biofungsional itu ada dua, yaitu yang esensial dan non-esensial. Bagian esensial menuntut spesifisitas struktur yang tinggi, sebab merupakan bagian yang aktif yang akan berinteraksi dengan reseptor untuk menghasilkan aksi farmakologi. Oleh karena itu, bagian ini tidak dapat mengalami modifikasi yang besar pada struktur kimianya. Yang non-esensial, yaitu bagian non-esensial ini tidak terlibat kompleksitas obat reseptor, sehingga variabilitas yang besar dalam struktur kimianya itu dimungkinkan. Nah, saudara-saudara sekalian, ada 5 jenis gugus biofungsional. Yang pertama adalah gugus-gugus pembawa. Yang kedua, gugus-gugus yang mudah terusik. Yang tiga, gugus-gugus kritikal dan non-kritikal. Yang keempat adalah gugus bioisosterik. Dan yang kelima adalah gugus-gugus haptoforik dan farmakoforik. Nah, kita masuk ke gugus-gugus pembawa. Gugus-gugus pembawa ini ada gugus pembawa terbatas, gugus pembawa terseleksi, gugus pembawa terikat, dan gugus pembawa tersedia. Apa yang dimaksud dengan gugus pembawa terbatas? Gugus pembawa terbatas adalah gugus-gugus yang besar yang mencegah dapat diteruskannya obat melalui membran sel. Contohnya adalah gugus terionisasi. Penembusannya berkurang atau dicegah melalui hambatan-hambatan lipid. Sedangkan gugus-gugus lipofilik yang kuat cenderung menyebabkan obat terakumulasi dalam kompartemen-kompartemen.
Nah, suksinil sulfatiazol ini yang mempunyai gugus pembawa anionik yang besar, sehingga dia akan sangat sukar terabsorpsi dan aksinya terbatas pada intestin. Ya, jadi struktur suksinil sulfatiazol itu besar ya, sehingga dia terbatas, ya terbatas hanya pada intestin. Yang kedua adalah gugus pembawa terseleksi. Gugus-gugus terseleksi adalah gugus-gugus yang dapat membantu memilih jalan-jalan spesifik untuk distribusi obat. Misalnya asam amino, gula, dan steroid yang ditransportasikan secara aktif. Nah, gugus-gugus ini terutama digunakan sebagai pembawa senyawa pengagilasi. Contohnya, urasil mustard. Ini digunakan sebagai senyawa karsinostatik. Dia mempunyai afinitas yang tinggi untuk sel nuklei karena gugus pembawanya adalah urasil. Jadi saudara-saudara sekalian, urasil mustard itu dapat digunakan sebagai obat karsinostatik ya, obat kanker. Nah, gugus pembawanya adalah urasil ya. Dan yang mempunyai aktivitas sebagai karsinostatik itu adalah nitrogen mustardnya. Dan urasil adalah gugus pembawa terseleksi. Nah, urasil inilah yang akan mengantar ya, akan mengantar atau menseleksi, mentransportasikan secara aktif obat ini ke dalam sel nuklei. Nah, setelah sampai pada sel nuklei atau sel yang banyak kankernya, maka urasil itu lepas dari nitrogen mustardnya ya, dan nitrogen mustard ini akan mengikat urasil pada sel kanker ya, sehingga kanker itu akan tidak berkembang lagi gitu ya. Nah, kemudian lanjutnya adalah gugus pembawa terikat. Gugus-gugus terikat adalah gugus-gugus yang terikat pada molekul obat sedemikian kuatnya sehingga mereka hanya dapat melepaskan bagian aktif setelah mengikatkan diri pada tempat yang dituju. Nah, contohnya di sini adalah urasil mustard ya. Jadi ini adalah struktur urasil mustard ya. Nah, urasil ini adalah gugus pembawa terikat dan juga terpilih seperti yang tadi ya, sebelum Ibu menjelaskan tentang terikat ada gugus pembawa terpilih ya. Jadi dia memilihkan jalan untuk sampai ke sel kanker yang banyak urasilnya ya, dan juga dia terikat. Artinya terikat, urasil ini terikat kuat pada nitrogen mustard dan dia hanya akan lepas ya setelah sampai ke sel yang dituju. Gitu, ya. Baik, berikutnya ada gugus pembawa tersedia. Gugus tersedia adalah gugus-gugus yang setelah memainkan peranannya sebagai gugus pembawa yang menyediakan diri untuk mengalami reaksi pada proses metabolisme atau reaksi lainnya yang selanjutnya melepaskan bagian yang aktif. Nah, contoh di sini adalah protonsil rubrum ya. Jadi gugus ini adalah sulfanilamid ya. Kita tahu sulfanilamid itu sebagai obat untuk luka ya, untuk antibakteri, ya, antibakteri. Jadi dia aktif secara in vitro. Jadi memang dia untuk obat luka ya, obat luka yang terinfeksi bakteri. Nah, sulfanilamid ini tidak bisa langsung diminum secara oral ya. Nah, untuk bisa diminum secara oral dia harus ada gugus pembawa tersedia. Nah, ini gugus pembawa tersedianya ya. Kemudian setelah dilakukan modifikasi, maka senyawa ini namanya menjadi protonsil rubrum. Ada sulfanilamid dan gugus pembawa. Nah, protonsil rubrum ini tidak bisa digunakan secara in vitro sebagai antibakteri seperti sulfanilamid ya, karena dia ada gugus pembawanya ya, dia tidak aktif secara in vitro sebagai antibakteri ya. Tetapi protonsil rubrum ini kalau masuk ke dalam tubuh, jadi masuk digunakan secara peroral ya, secara peroral, maka dia akan mengalami bioaktivasi dengan enzim asoreduktase ya, dengan enzim asoreduktase, maka protonsil rubrum ini terurai menjadi gugus pembawa ya.
diaminobensin ya, dan sulfanilamid. Nah, sulfanilamid ini yang sudah bebas dari gugus pembawa, dia aktif sebagai antibakteri. Ya, dia aktif sebagai antibakteri. Sehingga kita tahu bahwa sulfanilamid itu aktif sebagai in vitro untuk obat luka, ya, tetapi dia tidak bisa langsung diminum. Dia bisa diminum kalau dia ada dalam bentuk protonsil rubrum. Ya, kenapa? Karena di dalam tubuh dia akan mengalami metabolisme terurai menjadi gugus pembawa dan sulfanilamid. Nah, dalam bentuk sulfanilamid ini di dalam tubuh dia aktif sebagai antibakteri, ya, sehingga disebut protonsil rubrum itu in vitro tidak aktif, in vivo aktif. Tetapi kalau sulfanilamid in vivo dan in vitro aktif, ya. Asal sulfanilamid yang in vitro atau yang digunakan peroral harus ada dimodifikasi dulu ya menjadi protonsil rubrum. Baik, selanjutnya kita pada ada tadi gugus yang mudah terusik ya. Gugus yang mudah terusik ini antara lain adalah gugus yang mudah terhidrolisis ya. Contohnya gugus ester, amida atau karbamat ya. Juga gugus yang mudah teroksidasi seperti alkohol, aldehid, amina sekunder atau tersier dan tiol ya. Juga gugus yang mudah tereduksi seperti nitro, azo dan karbonil ya. Dan yang keempat adalah gugus yang mudah mengalami reaksi substitusi atau eliminasi. Misalnya halogen ya ClBr pada cincin aromatik atau rantai karbon yang dapat digantikan oleh gugus lain selama metabolisme ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada lidokain ya, ada lidokain, ada tolikain ya. Perbedaan strukturnya kita lihat di sini. Di sini ada CH3 ya, ada CH3. Jadi lidokain di sini itu mempunyai aktivitas atau bereaksi panjang, tapi kalau tolikain struktur ini berbeda. CH3 menjadi CO ya, O CH3 ya menjadi ester ya. Nah, ini gugus yang mudah terusik ya, mudah terusik. Ya, sehingga tolikain itu aksinya lebih pendek ya karena struktur ini mudah berubah ya, mudah terusik dibanding kalau dia CH3 ya seperti CH3 pada lidokain itu ya. Baik. Kemudian ada gugus kritikal dan non kritikal. Jadi gugus kritikal ini perubahan, penghilangan atau penggantian gugus ini akan menyebabkan hilangnya atau berkurangnya aktivitas farmakologi. Jadi kalau gugus kritikal ini hilang, maka aktivitas biologinya berubah ya. Tapi kalau gugus non kritikal ini penggantian atau modifikasi gugus tidak meniadakan aktivitas meskipun dapat mengubah potensinya, waktu kerja atau farmakokinetiknya ya. Jadi yang utama yang kritikal. Kalau kritikal berubah maka aktivitas farmakologisnya bisa berbeda ya. Kalau yang non kritikal itu tidak meniadakan aktivitas ya, gugusnya tidak meniadakan aktivitas, meskipun dapat mengubah potensi waktu kerja atau farmakokinetiknya. Ya. Baik, kemudian lanjutnya gugus bioisosterik ya, secara klasik ini meliputi atom atau gugus atom yang memiliki jumlah elektron perifer yang sama dan konfigurasi struktur yang serupa. Contohnya adalah isoster seperti N2 dan CO2, NH dan OH ya. Sedangkan yang non klasik gugus atau molekul, jadi teori non klasiknya, gugus atau molekul yang memiliki sifat fisikokimia dan aktivitas biologis serupa meskipun tidak memiliki jumlah atau konfigurasi elektron yang sama. Contohnya termasuk modifikasi cincin heterosiklik seperti cincin 124 oksadiazol yang dapat menggantikan ester atau amida dalam molekul obat karena stabilitas dan resistensi terhadap hidrolisis. Ya. Oke, selanjutnya gugus haptoforik dan farmakoforik ya. Jadi dalam struktur obat itu ada gugus haptoforik, ada farmakoforik. Yang disebut dengan haptoforik ya, ini adalah gugus fungsi yang membantu pengikatan obat ke reseptor. Mereka berperan sebagai jembatan fisik antara obat dan reseptornya.
mendukung interaksi molekuler yang diperlukan untuk efek farmakologis. Ya, jadi haptoforik itu membantu pengikatan obat ke reseptor, ya. Nah, sedangkan farmakoforik merupakan gugus yang bertanggung jawab terhadap respon biologis yang dihasilkan oleh obat. Gugus ini merupakan fitur molekul yang menentukan aktivitas biologis dan interaksi spesifik dengan target biologis. Ya, kalau haptoforik itu membantu pengikatan obat ke reseptor, tapi kalau farmakoforik itu yang bertanggung jawab terhadap respon biologi. Baik, saudara-saudara sekalian, itu tentang efek gugus fungsi terhadap aktivitas biologinya. Mudah-mudahan saudara paham ya. Bisa diulang-ulang nanti ya. Sukses selalu buat saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.